Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang grafik fungsi logaritma ya, masih berkaitan dengan grafik fungsi gitu ya. Tujuannya adalah apa? Kalian bisa menggambarkan grafik fungsi logaritma dan nanti juga bisa menganalisis suatu kondisi ketika diketahui suatu grafiknya di awal gitu. Kalian bisa membaca gitu fungsi grafiknya apa yang sesuai dengan gambar grafik yang diketahui ya. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu nih, sudah pernah belajar tentang logaritma belum? Karena untuk memahami tentang fungsi dan grafik fungsi logaritma ini, kalian harus paham dulu sifat-sifat dari logaritma. Ibu tanya dulu nih, paham? Masih ingat nih atau sudah pernah ketemu belum dengan logaritma ini sebelumnya? Sebelum masuk ke kolom. Belum, siapa belum? Oke. Riko dari mana sekolahnya? Alumni mana nih? Riko? Halo Riko. SMK 2 Pangkal Pinang? Sungai Liat. Di mana nih SMK 2 Sungai Liat nih? Di Lutung. Oke. Yang tadi siapa lagi yang belum pernah ketemu? Siapa lagi yang belum pernah ketemu dengan logaritma? Ada? Siapa tuh? Sally, dari mana Sel? Budi. Oke, yang lain? Budi nih IPA apa IPS kamu? Oke, yang lain ada? Oke, yang penting pernah ketemu ya, berarti seharusnya tinggal diingat-ingat kembali gitu, berarti belum nggak kosong banget gitu pengetahuannya tentang logaritma. Sebelum ini kalian sudah Ibu kasih kesempatan untuk membaca materinya, sudah dibaca semuanya? Sudah mendownload di Moodle-nya belum? Sudah dibaca-baca ya minimal, sudah ada bayangan tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Bentuk umum logaritma nih ya. Kita akan bicara dulu mengenai bentuk umumnya supaya kalian kenal gitu. Ketika ketemu dengan bentuk yang seperti ini gitu. Nah, ada log-log-lognya ini adalah logaritma ya. Bentuk umumnya adalah A log X. Nah, A ini adalah apa? X ini apa? Nah, ini kalian cari nanti di masukkan nanti di jurnal harian ya. Bentuk umum logaritma ini seperti apa, A log X, A-nya apa, X-nya apa, nanti P-nya apa. Ini silakan dilengkapi nanti di jurnal hariannya ya. Yang jelas ketika kalian ketemu dengan bentuk umum yang A log X seperti ini, ada isi logaritmanya, itu adalah bentuk umum dari logaritma ya. Nah, A ini adalah bilangan pokok. Bilangan pokoknya, ingat A ini adalah bilangan pokok. Ini berkaitan sekali dengan perpangkatan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perpangkatan atau apa nama istilah lain dari perpangkatan ini apa? X apa? Pertemuan sebelumnya jangan sampai lupa ya, baru 2 minggu ya. Eksponen. Lawan atau kebalikan atau kontradiksi dari eksponen ini yang namanya logaritma ya. Nah, ini kaitannya erat sekali antara eksponen dan logaritma ya. Jadi dia saling berkebalikan. Jadi ketika kita diketahui tentang eksponen, kita bisa nentuin logaritmanya seperti apa, atau diketahui logaritma kita bisa menentukan bentuk eksponennya seperti apa ya. Nah, konsep-konsep seperti ini ketika diubah eksponen menjadi logaritma atau logaritma menjadi eksponen, walaupun sebenarnya dalam pembelajaran
kalian mungkin dalam bidang kalian itu mungkin tidak ketemu langsung ya, tapi paling tidak ketika kita menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan eksponen dan logaritma ini mempengaruhi proses atau keterampilan berpikir kalian gitu. Nah, keterampilan berpikir ini sangat diperlukan untuk problem solving di berbagai bidang. Jadi silakan diperhatikan dengan baik, jangan diremehkan gitu ya. Paham sampai di sini? Tuh yang ngobrol-ngobrol itu silakan diperhatikan dengan benar ya. Ya, kecuali sudah paham boleh diganti, nanti ibu yang memperhatikan, kalian yang menjelaskan. Muhammad Farizi ada. Kenapa ibu dikasih atap rumahnya doang ini? Muhammad Farizi. Oke. Ini semuanya sudah ada tulis di depan ya. Belajar matematika nggak bisa kita cuma mendengar saja ya. Ambil silakan ditulis-tulis, dioret-oretin. Oke? Dandi ini lagi tidur ya Dandi? Oh, kirain lagi tidur. Sandi Prabowo. Kenapa ini videonya nggak kelihatan Sandi? Kenapa nih nggak kelihatan videonya tadi? Oke, rapi-rapi lihat nih. Siapa nih? Nadia tuh kan di depan kamera, sudah ada buku, sudah rapi kan? Enak ini lihatnya, berarti Nadia ini sudah siap belajar ya. Tuh, Dila nih, Bu senang yang siap-siap belajar seperti ini ya. Oke. Nah, perlu kalian ketahui ya, untuk logaritma ini bilangan pokoknya itu lebih dari 1. Boleh nggak negatif berarti? Boleh nggak negatif? Tidak boleh, kan lebih dari 1. Oke. Ada 2 macam ya. Ada yang bilangan pokoknya lebih dari 1. Ada yang bilangan pokoknya A lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Nah, contoh kalau yang lebih besar dari 1 ini berapa sih? Yang lebih besar dari 1, Bang. Iya. 2, 3, 4, 1/2 ya, 3/2 gitu ya. Nah, itu contoh yang bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Kalau bilangan pokoknya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, contohnya seperti apa? Masa? Tapi biasanya logaritma itu ya pakai bilangan pokoknya yang kayak gini, yang setengah, 1/3, boleh sih 0,1 ya, dan sebagainya. Berarti ada 2 jenis ya, nanti ya kita teruskan dulu. Ibu akan menjelaskan sifat-sifat logaritma. Silakan diperhatikan dengan baik. Nanti di jurnal harian kalian tulis lagi sifat-sifat logaritmanya dan buat masing-masing sifat itu 1 contoh untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai sifat ini. Kenapa harus dipahami dengan baik sifat-sifat logaritma? Karena ketika kalian tidak memahami sifat-sifat logaritma, nanti kita akan sulit dalam penyederhanaan bentuk logaritmanya, dan itu akan sulit ketika kalian menggambar grafik fungsi logaritmanya ya. Oke, yang pertama, tadi sudah Ibu bilang ya, logaritma ini erat kaitannya dengan perpangkatan, karena munculnya bentuk logaritma itu turunan dari perpangkatan ya. Ada bentuk A pangkat N sama dengan X. Untuk A lebih besar dari 0, bilangan pokoknya besar dari 0, dan A-nya tidak sama dengan 1, maka bentuknya bisa diubah jadi kayak gini. Nih, lihat ya. A pangkat N sama dengan X. Ini bentuk apa? Eksponen yang ada pangkat-pangkat. Kita bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk logaritma. Gimana caranya? Taruh dulu yang pangkatnya. Ini kan pangkatnya. Oke, taruh di sini. N sama dengan A-nya sebagai bilangan pokok. Log tulis X-nya di sini. Contoh ya.
Contoh. Di sini aja deh contohnya. Contoh, misalnya ada 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ini bentuk apa? Ini bentuk apa ini? Bentuk apa ini? Pangkat atau eksponen. Kita mau mengubah menjadi bentuk logaritma. Gimana caranya? Pertama, taruh apa dulu di sini? Sesuai dengan bentuk ini. Lihat, 5 adalah bilangan pokoknya, A-nya pangkat, 25 adalah hasilnya. Kita mau ubah menjadi bentuk logaritma. Jadinya apa? 2 sama dengan bilangan pokok 5, oke. Logaritma X-nya berapa? 25. Betul, jadi 2 sama dengan 5 log 25. Kita cek bener enggak 5 log 25. Ini sebenarnya bacanya beda ya, hati-hati. Kalau 5 log 25 kayak gini. Nah, tapi kalau yang 5 di atasnya itu bacanya adalah logaritma dari bilangan 25 dengan bilangan pokok 5. Ya, hati-hati nanti ya. Nah, gimana kita membuktikan bener nggak sih logaritma 25 dari bilangan pokok 5 ini adalah 2? Kita cek ya, tulis di sini 5 log 25. 25 ini kita sederhanakan. Lihat bilangan pokoknya adalah 5, kita buat 25 ini 5 pangkat berapa? Oke, bentar. 5 log 5 pangkat 2. Sifat dari logaritma, pangkatnya ini terus ditendang maju ke depan, ditendang ke depan 2, jadi dikali 5 log 5, oke? Nah, lihat ini 5 logaritma 5, ketika bilangan pokoknya sama dengan bilangan logaritmanya, itu nilainya berapa? Ada yang tahu? 5 log 5 itu jadinya berapa? 1. Pinter. Jadi tinggal 2 dikali 1 berapa? 2. Ya? Oke. Berarti kalau setengah log setengah berapa? Ketika bilangan pokok sama dengan bilangan logaritma, nilainya sama dengan 1. Sejuta log sejuta. 1. Benar. Tapi dia harus apa? Lihat nih, ininya. Bilangan pokoknya sama dengan bilangan logaritmanya. Tapi ingat, logaritma A dari logaritma A ini gitu ya, dengan bilangan pokok A itu tidak sama bentuknya dengan kalau A-nya di bawah. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Yang seperti ini, dia kan atas posisinya ya. Ini enggak sama nilainya dengan kalau dia di bawah kayak gini. Paham? Itu yang harus kalian ingat dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau seandainya nih, gue kasih contoh lagi, misalnya 3 sorry. 3 pangkat 4 sama dengan berapa? 3 pangkat 4 berapa sih? 3 pangkat 4 berapa? Ayo, 3 pangkat 4 berapa? Halo, 3 pangkat 4 berapa? Berapa? 81. 81 ya, ini bentuk perpangkatan. Mau kita ubah menjadi bentuk logaritma. Jadinya apa? 4 sama dengan 3 logaritma. Benar enggak? Yakin enggak? Kita cek ya. Kita cek, oke. 4 sama dengan bilangan pokoknya 3 nih ya.
logaritma 81 kita akan ubah menjadi bentuk perpangkatan yang bilangan pokoknya juga berapa? Samain dengan yang atas. 3 pangkat berapa? 4. 4-nya kita taruh di mana? Kita tendang ke depan ya. Oke. 4, sini ya. 4 dikali 3. 3 logaritma 3. Nilai 3 logaritma 3 berapa? 1. Kan bilangan pokoknya sama dengan bilangan logaritma. 4 kali 1. Paham ya? Oke, hati-hati ya. Akan diingat. Nomor 1 ada pertanyaan. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjutkan nih. Enggak ya? Yang kedua, lihat. Ketika yang di sini nih sama dengan yang di atas, ini kan bentuk perpangkatan ya. Suatu bentuk perpangkatan yang pangkatnya bentuk logaritma ya. Ketika bilangan pokoknya nih sama, ketemu A. Hasilnya tinggal apa? X. Contoh. Apa contohnya? Misalnya 2 pangkat 2. Tulisannya susah. Logaritma 5. Berarti jadi berapa? Sama ya, 2 ketemu 2 habis deh. Tinggal berapa? Tinggal 5. Diingat ya. Sebenarnya ya kuncinya Ibu kasih tahu ya. Akan sulit kalau seandainya kita belajar matematika dengan cara menghafal. Akan sulit, Ibu jamin. Kenapa? Karena ada banyak sekali rumus dalam matematika. Setuju nggak? Setuju. Gimana caranya biar kita ingat? Coba. Tanpa menghafal. Bener, drill ya. Drill atau latihan. Kalau kita sering latihan ya, awal-awalnya memang kita masih lihat catatan kita ya. Benar nggak? Kita masih lihat catatan kita awal-awalnya. Pertengahan kita sudah mulai ingat dan akhirnya kita akan hafal sendiri ingat sendiri tanpa perlu dihafal. Makanya kalau dalam belajar matematika itu perlu yang namanya drill atau latihan ya. Nah, ketika kalian latihan dengan tekun gitu, akibatnya apa? Kalian akan terampil. Ibu sangat tidak menyarankan belajar matematika dengan cara menghafal. Yang penting dari matematika itu adalah kalian paham konsep. Ketika paham konsep, dikasih permasalahan seperti apapun, kalian akan ngeh gitu. Misalnya di bengkel nih ya, ada satu permasalahan tentang apa. Saya bisa nih nyelesain permasalahannya dengan pakai konsep trigonometri di matematika gitu. Nah, artinya matematika ini mempermudahkan kalian untuk menyelesaikan permasalahan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Ibu sangat tidak menyarankan untuk menghafal di matematika ini ya. Yang penting adalah drill. Yang ketiga, bilangan pokok A. Ingat ya, perhatikan bilangan pokok posisinya di atas tidak boleh sejajar ya. Kalau sejajar beda jawabannya ya. Nah, A log A pangkat N ya, bilangan pokoknya sama dengan yang di sini ya. N-nya maju ke depan ya. N-nya maju ke depan dikali apa nih? A log A nilainya berapa? A log A nilainya 1. N dikali 1 N kali 1 adalah N. Bentar, kita cari. Ada sifat-sifat yang ini sama aja nggak nih sih? Berbeda ya. Ini aja dulu. Nah, sekarang yang keempat. Ini Ibu perbaiki ya, ini penulisannya karena Ibu nulis manual materinya. Coba lihat, ini perbaiki. P-nya menjadi di sini ya. P log A kali B. Ini kan sejajar ya. Berbeda nih nilainya. Di sini ya perbaikannya ya. P sebagai bilangan pokok logaritma A. Kalau ketemu kali, ini bentuknya kali kan, dia akan berubah jadi tanda apa? Tambah. P log apa? P log A ditambah P log
B. Contoh, misalnya 5 logaritma 25 dikali 5. Berarti kita ubah jadi apa? Kalau kali berubah jadi apa? Plus 5 log 25, jadi ditambah 5 log berapa? 5 log 5, ini kan kali 5 kan? Nah, 25 ini bisa diubah nggak? Jadi 5 pangkat 2, betul. Ditambah ini tetap nih 5 log 5 pangkat. Nah, ini nilainya berapa yang ini? 5 log 5 pangkat 5 log 5 pangkat 2. 2-nya di masa dibalikin lagi ke sini? 2 ditambah 5 log 5 pangkat 1. Kok 7 dapat dari mana? 5 log 5 pangkat 1, Neng. 1. 2 ditambah 1, 3. Jadi 5 log 25 kali 5 itu nilainya sama dengan 3 ya. Selanjutnya yang bagi ya. Ini di atas ya posisinya ya, di atas nih. P log A per B. Jadinya P log A dikurang P log B. Kalau bagi berubah jadi kurang. Oke, contoh nih. Ada yang bisa kasih contoh mungkin? Ibu kasih contoh ya, ibu mau salah satu dari kalian yang jawab, yang tidak ibu tunjuk silakan diam dulu ya. Ibu mau kasih contoh 3 log 81 per 3. Bentar ibu tunjuk dulu siapa. Ibu maunya siapa ya? Ayo. Siapa ya? Riko dulu. Riko, silakan lihat ke layar. Riko, ada yang namanya Riko? Oke, Riko. Silakan Riko. Ibu pindahin ke sini deh. Ini udah penuh ya. Coba sini deh. Berapa tadi? 3 ya. Logaritma 81 per 3. Diubah jadi apa? Menyederhanakannya, kalau bagi berubah jadi apa? Kalau bagi berubah jadi apa? Riko bisa mendengar suara ibu dengan baik? Bisa. Kalau bagi berubah jadi apa, Riko? Silakan cepat, Riko. Bagi berubah jadi apa, Riko? Kan kamu ini enggak mendengar tadi ya? Mendengar enggak tadi? Kamu kemana aja tadi? Kalau mendengar, tidak mungkin tidak tahu. Ya? Ibu lihat juga kameranya jauh tuh HP. Mana kelihatan kalau HP tulisannya juga kecil ya? Silakan dikondisikan. Kalau bagi itu berubah jadi apa, Riko? Jadi apa kok? Kak. Sama sekali nggak nyambung ya. Silakan diperhatikan Riko ya. Nanti ibu tanya lagi kamu. Siapa yang bisa bantu Riko? Oke, siapa jawabnya siapa? Kurang. Yang lain mendengarkan Riko ya, kamu nih. Apalah kerjaan kamu. Lanjutin Riko ya. Jadi kurang Riko 3. Jadi 3 log berapa Riko? Kan sama sekali nggak dengar ya kamu ya. Ngabisin waktu aja ya. Kita next, nggak usah ngeriin Riko nih, ganti. Yang siapa yang bisa membantu? Kamu terusin aja kayak gitu Riko ya. Ibu lihat kamu nanti ya. Oke. Dikurang 3 log
3 ya. Oke. Nah, berarti 3 log 81 bisa disederhanakan nggak? Bisa. Jadi berapa? 3 log 3 pangkat berapa ya? 4. Pokoknya diubah ya sesuai dengan bilangan pokok yang di atas ini. Disamain ya. 3 log 3 pangkat 4 berapa nilainya? 4. Pinter. 3 log 3 1. 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 3. Bisa ya? Oke, bisa. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang ini. Oke, yang ke-6. P log A pangkat N. Pangkatnya tetap maju ke depan ya. Jadi N dikali P log A. Coba perhatikan P log A ini bilangan pokoknya sama nggak dengan bilangan bawahnya? 1P, 1A sama nggak? Enggak sama, berarti nggak bisa dijadikan satu ya. Contoh, gue kasih contoh lagi nih. Nih, misalnya ada 5 log 9. Oke, 5 tetap 5 log 9 bisa nggak kita ubah jadi bilangan berpangkat? 9 bisa apa? Berapa? 3 pangkat 2. Nah, 2 ya. Pangkatnya kita lemparin ke depan. Jadi 2 dikali berapa? 5 log 3 kan? Ya nggak? 5 log 3 ini 1 nggak? Enggak. Kenapa tidak? Karena bilangan pokoknya tidak sama dengan bilangan. Udah, berarti jawabannya tetap 2 dikali 5 log 3. Sampai di situ saja. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Bisa kita lanjutkan? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya. Ini ada P log A dikali A log B. Lihat. Yang ini ketemu A dengan A. Hilang. Habis dia. Tinggal yang depan. Log ujungnya. Contoh. 3 log 5 dikali 5 log 9. Lihat, perhatikan. 5 yang bawah sama atas ketemu, karena sama bisa dicoret. Jadinya yang depan apa? 3 log yang ujung 9. Ini bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa, betul. 3 pangkat 2 yaitu 2. Pintar. Bisa ya? Oke. Misalnya dah nih ya. 2 log 5 dikali berapa ya? Di sininya 5 log 2 misalnya ya, dikali 3 log 9 dikali 3 log 27. Oke, kita lihat. Perhatikan ada 4 ya bilangan yang akan kita kalikan. Perhatikan semuanya. 2 log 5 dikali 3 log 9 dikali 5 log 2 dikali 3 log 27. Bisa kelihatan semuanya? Saya. Oke. Nah, ada nggak yang sama? Sama nggak ini? Ini sama nggak? Sama nggak? Sama tidak? 5 sama 3 nggak sama, 9 sama 5 nggak sama, 2 sama 3 nggak sama, betul? Betul nggak? Oke, ada punya ide nggak? Diapain ini supaya bisa kita sederhanakan? Ada yang punya ide? Harus diapain? Ada yang punya ide?
caranya. Sekarang Ibu tanya dulu sebelum kita lanjutin. 5 dikali 3 dikali 3 dikali 2. Boleh nggak Ibu ubah jadi 5 dikali 2 dikali 3? Sama nggak hasilnya? Sama. Berarti ini bisa juga kita pindahin posisinya ya, supaya bisa kita coret. 2 log 5, ada nggak temennya yang 5? Yang mana? Ada nggak? 5 log 2 dikali, baru 3 log 9 dikali 3 yang temennya ya, nanti kita sederhanakan aja itu. Kita selesaiin satu-satu dulu. Ini jadinya berapa? Ini bisa dicoret nggak? Bisa. 2 log 2 berapa? 1, bukan habis. 1, kita simpan situ ya, 1. Terus kita coba selesaiin yang ini. 3 log berapa? 9. Bisa nggak kita ubah? 3 log 3 pangkat 2. 2-nya maju ke depan ya. Kita tulis aja kayak gini, 2 dikali 3 log 3 ya. Terus kita sambung dengan yang ini, 3 log 20 tuh. Bisa nggak dicoret? Bisa ya. Berarti 2 dikali 3 log 27. Ini 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3. Betul, 3-nya maju ke depan. Jadi berapa? 2 dikali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Berarti dikali kan tanda hubungnya, kali 6. 1 dikali 6 berapa? 6. Bisa ya? Oke? Kita coba yang penting-penting dulu yang bisa kalian pakai. Nah, ini. Ketika suatu bilangan logaritma ya, yang ininya 1, misalnya 5 log 1, itu nilainya sama dengan 0. Setengah log 1, 0. 1 miliar log 1 juga sama dengan 0. Ingat ya, yang ini ya, ingat nih. Terus apalagi yang biasa dipakai ya, ini persamaan nih, persamaan logaritma. Kalau ada A log X sama dengan A log Y ya, bilangan pokoknya sama, maka X-nya sama dengan Y. Ini kalian cari nanti contohnya satu-satu untuk di jurnal ya. Ini belum begitu perlu, nanti silahkan dipelajari lagi ya, cari contohnya. Kita coba selesaikan yang ini. Oke. 2 log 12. Pertama kali kita nyelesain permasalahan tentang logaritma, kita belum banyak latihan, kita masih lama nih mikir gimana kita nyelesainnya gitu ya. Karena ini bilangan pokoknya berapa? Berapa nih? 2 ya. Halo, ini bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokoknya berapa nih? 12 ini bisa nggak sih dijadiin pangkat 2? Nggak bisa kan, berarti harus diapain? 12 boleh nggak dipecahin? Berapa kali berapa? Oke, 3 dikali 4. Kalau kali, dia berubah jadi apa? Tambah, benar. Jadi 2 log berapa? Log 3 ya. Ditambah 2 log 4. 2 log 3 bilangan pokoknya nggak sama kan? Berarti tetap jawabannya 2 log 3. Nah yang ini 2 log 4 bisa berubah jadi apa? Berapa? 4 itu, oh iya berarti ini kan? Berarti udah berhenti sampai sini. 2 log 3 ditambah 2. Nah yang ini coba kalian selesaikan nanti di jurnal hariannya. Ibu kasih contoh satu saja untuk memecahkan yang ini ya. Kalau ada bentuk 2 akar 2, contoh. Ibu kasih contoh yang ada akar-akar. 2 ya. 2 ini 2 pangkat berapa sebenarnya? Pangkat 1 ya. Akar 2 ini
adalah 2 pangkat berapa sih? Nah, 2 pangkat 1/2. Ingat nggak nih? Coba lihat ya, perhatikan. Kalau seandainya kalian bertemu dengan bentuk perpangkatan ya, bentuk perpangkatan yang pangkatnya pecahan, itu larinya ke akar. Misal ya, 2 pangkat 3/5. Nah, ini perpangkatan ya, dengan bentuk pangkatnya pecahan itu pasti akar. Kalau pangkatnya pecahan, caranya 2 ya, bilangan pokoknya taruh di sini ya. Atasnya pembilangnya berapa? 3 ya. Perhatikan benar-benar. 3-nya taruh di sini, 5-nya taruh di sini. Tuh. Kalau 5 pangkat 1/3 ya, ini bentuk perpangkatan, pangkatnya pecahan, pasti ke bentuk akar. Di sini taruh berapa? Di sini taruh berapa bilangan pokoknya? 5. Di dalamnya taruh berapa? 1. Di luarnya taruh 3. Ingat ya, kalau seandainya 5 pangkat setengah berarti dia pasti bentuk akar. Di sini berapa? 5. Atasnya 1, di sininya 2. Biasanya bentuk akar kalau yang di luarnya 2 boleh tidak ditulis. Kalau tidak ditulis seperti ini, sebenarnya ini adalah 2. Berarti kalau bentuk 2 akar 2 ya, kita pecahkan dia 2 dulu. 2-nya pangkat 1 ya. Yang dalam akarnya 2 pangkat berapa? 1. Di sini berapa? 1 sebenarnya kan? 1. Di luarnya berapa? Akar 2. Akar 2 itu adalah 2 pangkat setengah. Ya, lihat. Ini perkalian. Bilangan pokoknya 2, pangkatnya diapakan kalau perkalian? Kalau perkalian ditambah 1 ditambah setengah. Berapa 1 tambah setengah? Berapa 1 tambah setengah? Berapa? Ya 1/2 bilangan biasa, bilangan pecahan biasanya berapa? 1 ditambah setengah. 1/2 itu bilangan campuran. Bilangan biasanya apa? Iya, 3/2 pangkat 3/2. Kita akan lebih gampang merubahnya dari mengubah bentuk logaritmanya kalau kita sudah merubah bentuk ini gitu. Kalau kayak gini masih bingung nggak? Bingung ya? Coba lagi ya. Nggak kedengeran? Halo? Ini kedengeran nggak? Pakai headset ya. Kalian pakai headset. Silakan ambil headsetnya dulu. Pakai headset nggak? Halo? Silakan ambil headset. Silakan ambil headset sudah. Halo, masih kedengaran nggak suara ibu? Halo, kedengaran ya? Di tempat kalian hujan nggak nih? Ya, di Polman hujan nih. Silakan pakai headset, saran ibu. Silakan pakai headset supaya suara ibu terdengar dengan baik. Ya. Oke, Muhammad Ramadan ada. Ini siapa nih? Ambimoge nih. Siapa nih? Abni MG ini siapa? Siapa itu? Namanya silakan diganti ke nama kalian ya untuk ibu.
Takagimoto dan di Pratama Randy Afandi ada di tempat. Siapa? Randy. Oke, Indra Takagimoto ada? Bukan. Oke, kita coba lanjutkan ya. Suara ibu kedengaran? Oke, silakan suaranya disimpan ya, yang tidak. Oke, halo. Oke, gue lanjutkan ya. Kita akan mengubah misalnya bentuk berapa ya? 7 logaritma atau enggak usah nih, 49. Kedengaran enggak suara ibu? 7 akar 7. Nah, nih 49 logaritma 7 akar 7. Oke, kita akan ubah ini ya. Langkah pertama, tulis aja dulu 49-nya logaritma. Nah, 7 akar 7 ini yang harus kita ubah bentuknya ya. 7 akar 7 itu adalah 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat berapa? Kalau akar 7 ini 7 pangkat akar 7 ini 7 pangkat berapa? Ada yang bisa? Akar 7 itu 7 pangkat berapa? Setengah. Oke, kalau dikali pangkatnya diapakan? Tambah, berarti 7 pangkat 3 per 2 ya. Tulisnya 7 pangkat 3 per 2. 49 ini bisa nggak kita ubah jadi 7 pangkat? Jadi 7 pangkat 2 logaritma 7 pangkat 3 per 2. Nah, lihat ini ada 2 pangkatnya ya. Hati-hati kebalik. Yang belakang dulu. 3 per 2 ya. Dibagi pangkat yang depan berapa? 2. Baru dikali 7 log 7. Ini aman karena 7 log 7 ini berapa nilainya? 1. Tinggal kita cari 3 per 2 dibagi 2. Gimana? 3 per 2 dibagi 2 itu sama kayak 3 per 2 dikali berapa? Dibalik, hati-hati. Dibalik 2 per 1. Jadi 3 per 1 sama dengan 3. Berarti 49 log 7 akar 7 nilainya sama dengan 3. Yang ini silakan diselesaikan, dilanjutkan di jurnalnya ya. Nanti jurnalnya dikumpulkan jam 12 malam. Oke. Paham? Kita lanjutkan ya. Nanti video ini Ibu, video pembelajaran kita akan Ibu upload ke YouTube. Kalau kalian lupa, bisa kalian putar-putar lagi ya pembelajaran hari ini. Jadi bisa untuk membantu kalian belajar daripada nanya ke temen, nyontek ke temen. Silakan dilihat lagi video pembelajarannya supaya lebih paham. Oke. Kita lanjutkan, masuk ya. Ini silakan dibaca, ini teoritis nanti dibaca ini ya. Lanjut, yang Ibu mau ajarkan itu adalah bagaimana menggambar grafiknya. Kenapa kita harus belajar dulu sifat-sifatnya supaya kalian bisa dengan mudah menggambar grafik atau kurvanya. Langkah-langkahnya seperti apa buat tabel. Nah, sama kayak kita gambar grafik fungsi aljabar biasa linier, grafik fungsi kuadrat, itu sama saja. Itu sudah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, benar nggak? Misalnya Ibu minta kalian gambarin fx sama dengan x kuadrat, berarti kalian bikin tabel gitu kan, ini x nya, ini fx nya kan. Kalau x nya 1, fx nya berarti 1 pangkat 2 1. Kalau x nya 2 berarti berapa? 2 pangkat 2 ya nggak? Kalau x nya 3 berarti fx nya berapa? Kalau fungsinya x pangkat 2. Kalau x nya 3 berarti
Kemana orang? Nggak ada yang jawab. Sandi Prabowo, coba. Sandi, perhatikan ke depan. Mungkin kamu papan HP-nya di sebelah kiri ya, noleh ke kiri bukan noleh ke HP-nya. Sandi Prabowo, perhatikan. Oke, silakan dijawab pertanyaan Ibu ya. Nah, hari ini kan fokus kita adalah menggambar grafik fungsi logaritma, Sandi ya. Sebenarnya grafik fungsi logaritma ini, konsep menggambarkannya itu sama dengan menggambar grafik fungsi yang sudah kalian pelajari gitu ya. Nah, yang sudah kalian pelajari, yang sudah pernah kamu lakukan itu gambar grafik apa saja, Sandi? Pertemuan sebelumnya. Gambar grafik apa, San? Sandi bisa dengar? Sebelumnya sudah pernah gambar grafik fungsi belum, Sandi? Sandi bisa mendengar suara Ibu, silakan direspon dengan cepat ya. Tidak perlu berdiam lama-lama. Kalau bisa mendengar, kalau tidak mendengar ya tidak tahu apa ya. Sandi, sebelumnya kamu sudah pernah gambar grafik belum di mata kuliah Ibu? Sandi, langsung dijawab ya. Sudah pernah belum? Nggak usah banyak alasan ya. Kalau yang lain nggak, pura-pura nggak kedenger, pura-pura itu lengket, sinyal nge-lag gitu kan, karena suara kamu bisa Ibu dengar dengan baik, Sandi. Sandi Prabowo, sebelum mata kuliah ini kamu sudah pernah bikin grafik belum? Sudah. Contohnya grafik apa? Grafik apa? Yang di sebelahnya tidak usah bantu jawab, nanti kamu yang keluarkan. Tidak usah bantu jawab. Riko, mana Riko? Riko, videonya silakan diaktifkan. Kamu aja kamu. Ya silakan dihidupkan, masa belajar gelap-gelap kayak gitu. Oke Sandi, sebelumnya sudah pernah gambar grafik apa? Contohnya, biar kita coba tulis di sini. Grafik apa contohnya, Sandi? Sandi. Ya grafik fungsi apa? Contoh, kasih gue contoh. Sandi nggak kedengaran Sandi ya, suara Ibu ya? Enggak Bu, gitu kan, pasti tanya kedengaran nggak suara Ibu? Enggak, kata dia. Sandi Prabowo, kenapa videonya langsung dimatiin? Sandi Prabowo. Sandi kita keluarin aja dari Zoom mau nih, Sandi nih. Sandi 2, panggilan kedua ya. Sandi Prabowo. Ada nggak orang? Oke, kita remove aja. Oke, sudah kita remove. Oke, dah. Sandi sudah di remove. Siapa lagi yang mau di remove? Riko, coba silakan Riko, perhatikan ke layarnya Riko. Ada yang namanya Riko? Halo Riko.
Ada yang namanya Riko. Ada yang namanya Riko. Oke, Riko. Silakan Riko, perhatikan. Oke. Nah, sebelumnya Riko sudah pernah gambar grafik? Sudah. Contohnya Ibu mau Riko kasih contoh salah satu aja grafik yang pernah Riko gambarin. Contoh. Ya, grafik fungsi apa? Contohnya, bentuknya. Oke, misalnya apa? Kamu yang kasih contoh, Ibu tulis di sini. Kamu belajar matematika nggak pakai catatan ya? Nggak nulis ya, Riko? Mana bukunya? Lihat dulu. Mana bukunya? Loh, kok jauh bukunya, Riko? Oke, Riko silakan kasih Ibu contoh satu. Fungsinya apa? Misalnya, pakai tambah kata kamu boleh. Apa contohnya? Contoh aja, Riko. Satu. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada, Riko? Kamu, Riko ya. Sudah, yang lain saya Ibu nggak mau ya, agak mengganggu pembelajaran yang seperti ini ya. Kamu silakan introspeksi, Riko ya. Selagi masih merasa penting untuk belajar. Kalau tidak usah ikut perkuliahan seperti itu ya. Ibu selanjutnya Ibu mau Muhammad Ramadan. Oke, Ramadan kasih Ibu contoh satu untuk grafik. Sandi Prabowo tadi ya, yang dicatat Ibu keluarkan ya. Mama Ramadan, kasih Ibu contoh satu grafik fungsi yang pernah kamu gambar. Apa? Kasih Ibu satu contoh grafik fungsi yang pernah kamu buat. Fungsinya apa namanya? Fungsi apa? Kamu ini pernah dapat SP dari Ibu ya? Sampai sekarang belum ada kamu kasih ke Ibu SP-nya. Iya nggak, Ramadan? Ramadan pernah Ibu kasih SP kan? Kenapa belum ada SP-nya sampai sekarang? Sudah ada di kamu? Sudah ada di kamu tapi? Ya. Diambil. SP-nya sudah kamu ambil belum ke admin? Silakan ke admin. Itu tanggung jawab kamu ya. Silakan ke admin, laporkan itu tanggal berapa kamu dapat SP dari Ibu. Kamu ambil laporannya. Oke. Siapa yang bisa kasih Ibu contoh salah satu fungsi ya yang pernah digambarkan? Ya. Siapa itu namanya? Dandi. Oke, boleh Dandi. Satu saja. Fungsinya apa? Apa? Nggak usah, yang biasa aja. Boleh yang biasa. X kuadrat min 3. Oke. Nah, ketika semuanya perhatikan cara menggambarkan grafik fungsi logaritma itu sama aja dengan menggambar grafik fungsi lainnya. Yang pertama kita bikin apa? Tabel ya. Oke, kita bikin tabel. Yang pertama apa? X dan fx-nya gitu ya. Atau Y, bener.
boleh Y, boleh fx sama aja. Kalau x-nya 1, berarti kita masukkan ke sini 1 kuadrat dikurang 3, benar? 1 dikurang 3 berapa? Min 2. Oke. Kalau dia 2, berarti berapa? 4 dikurang 3, 1, dan seterusnya. Nanti kita akan dapat 1,2, 2,1, dan beberapa koordinat lainnya. Benar? Itu langkah-langkah menggambar grafik. Baru nanti kita buat grafiknya ya. Enggak? Itu enggak? Baru gambarkan grafik di kurva kartesiusnya. Tuh, set kan? 1,2 di mana, 2,1 baru nanti dihubungkan misalnya. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan fungsi logaritma. Ya. Caranya adalah kalian menentukan nilai x-nya, baru nanti tentukan juga nilai y-nya supaya nanti ketemu titik koordinat x, y. Ya. Baru nanti akan digambarkan di grafik setelah dapat itu. Misal, nih, Ibu kasih contoh grafik fungsi logaritma yang akan kita gambar adalah 2 log x. Semuanya kedengaran nggak suara Ibu? Oke, bisa kita lanjutkan ya. 2 log x. Nah, sekarang kita akan buat tabel ya. Di sini adalah x-nya, di sini adalah y-nya atau fx-nya, sama aja. Untuk x silakan pilih angka-angka yang bisa diubah itu dalam bentuk 2 pangkat. Berarti kita tinggal cari yang kelipatan 2 atau yang bisa dibuat dalam bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok 2. Misalnya 2, karena 2 pangkat 1. 2 pangkat 2-nya berapa? 4. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 4? 16. Kita cek ya. Lalu kita masukkan angka-angka x ini, angka-angka yang di sini ke dalam bentuk x ini ya. Tahu satu-satu. Kalau x-nya 2 berarti 2 log 2. Berapa 2 log 2? 1. Berarti titiknya adalah 2,1. Bisa ya. Kalau x-nya 4 berarti 2 log berapa? 4. Oke, 2 yaitu 4,2. Kalau x-nya 16 misalnya berarti 2 log 16 ini 2 pangkat berapa sih? 4 ya? 4 berarti 16,4. Kenapa kita harus milih angka-angka yang bisa dijadikan dalam bentuk 2 pangkat 2? Karena kalau kita pilih 5 ya, misal kita pilih 5, kita buat 2 log 5, bisa nggak kalian buat penyederhanaannya? Nggak bisa, kecuali pakai kalkulator. Nah, enaknya kita pilih bilangan-bilangan yang bisa dibuat atau diubah dalam bentuk 2 pangkat. Paham? Paham ya? Sebelum kita lanjutkan, nah ini 1, 2, 4, 8 karena ini bisa disederhanakan dengan bilangan pokok 2. Tuh, tinggal digambarkan berapa. 1 juga boleh. Kenapa? Kalau 2 log 1 berapa? 2 log 1 ingat 0. Betul. 0. Aduh. 0 jadi 1, 2, ya 3. Ya kan? Titiknya berarti 1,0. Berapa ini? 2,1, 4,2, dan 8, dan seterusnya. Iya. Kalau sudah dapat seperti ini, kita akan gampang menggambarkan grafiknya. Tinggal digambarkan di kurva kartesius ya. 1,0 di mana ya? 1,0 sini ya. Betul? Terus 2,1 di mana nak? Sini ya. Benar enggak? Terus berapa lagi? 4,2 di sini ya. Terus 8,3 ya. Tuh, enak nih. Kita tinggal nanti tinggal di terus dan seterusnya.
Ini adalah grafik, ditulis grafiknya apa namanya tadi, fx sama dengan 2 log E. Jadi grafiknya itu ada nama, jangan digambar aja nggak ada nama, nanti bingung yang bacanya. Sama kayak kalian nih, misalnya siapa ya, Vina Febriana, karena ada nama itu enak ya, Adit itu manggilnya Vina, coba kalau nggak ada nama nggak enak kan, cantik masa dipanggil itu kan Vina, bener nggak Vin? Jadi kalau kita menggambar grafik itu harus dikasih nama, paham? Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Nah, ini harus kalian lanjutkan ke jurnal harian. Tuh. Ibu akan coba kasih contoh ya, kalau bilangan pokoknya pecahan-pecahan kayak gini. Coba kita sederhanakan ya. Misalnya setengah log X. Nah, setengah ini berarti kita tetap mencari ya bilangan-bilangan yang kelipatan setengah boleh, atau kelipatan 2 juga boleh. Contoh, misalnya X-nya berapa? Kalau kita tulis X-nya 1 dulu, setengah log 1 berapa? Oh, betul. Terus kalau X-nya 2, setengah log 2, gimana menyelesaikan? Setengah ini 2 pangkat berapa sih? Bentar, 2 pangkat min 1 log 2 pangkat, ini berapa sebenarnya? 1. Nah, pernya ke depan ini dari belakang, 1 yang positif dulu dibagi suaranya min 1. Suaranya jangan ribut. 1 dibagi min 1. Oke. Min 1 berarti X-nya 2, Y-nya min 1. Oke. Kalau seandainya ibu tulis X-nya 4. Nah, jadi kan setengah log berapa? 4 ya. Setengah ini 2 pangkat min 1 ya. Log 2 pangkat 2. Nah, yang mana dulu? Hati-hati kebalik ya. 2-nya dulu di atas baru dibagi negatif 1 min 2, maka 4 Y-nya min 2 berarti 4, min 2. Bisa ya? Paham? Nah, nanti lanjut ini di jurnal harian. Berarti jurnal harian adalah kalian menuliskan kembali sifat-sifat logaritma ya. Terus tulis contoh masing-masing sifat itu, 1 contoh saja yang harus kalian selesaikan, cari ya. Terus yang masuk ke dalam jurnal harian lagi adalah gambar ini ya, gambar grafik fungsi sepertiga log E. Yang ini masuk ke tugas harian, grafik fungsi 2 log X plus 1, ini masuk ke tugas harian. Dan ini ada 2 tugas hariannya. Nomor 1 ini gampang kayaknya, tinggal masukin ya. Kalau 2 log X-nya misalnya 1 berarti X-nya 0 dulu ya. X 0 berarti 0 tambah 1. 2 log 1 nilainya berapa? 0. 0 dong. Oh 1, 2 log 2 yang 0. Kalau X-nya 1, maka 2 log 2 sama 1, terusin ya. Nah, yang ini kita akan menggambarkan grafik logaritma ada 2. Lihat, perhatikan ada 2 di dalam 1 lembar bidang kartesius ya. Yang ini 1, nanti silakan dibuat dengan pena merah ya. Yang ini silakan dibuat pakai pena biru atau hitam. Boleh. Atau hitam. Digambar, dibuat tabelnya, yang ini dibuat tabel, yang ini juga dibuat tabel. Baru digambarkan kedua grafik itu ke dalam 1 kertas. 1 kertas seperti ini ya. Nah, nanti akan ada 2 grafik, misalnya seperti ini grafik pertama, ini grafik kedua. Tentukan titik potongnya di mana. Soalnya kan apa? Tentukan koordinat titik potong. Tuh, berarti yang ini titik potongnya di berapa? 4,2 ya. Tentukan interval pada berada di sumbu X, gambarkan sketsanya. Oke, nah inilah yang harus kalian selesaikan di jurnal harian dan tugas harian. Ada pertanyaan?
Iya, boleh apa? Jam 12 juga malam, sama ya. Apa nggak kedengeran? Jam 12 malam, jam 12 malam Jabar. Iya, sama-sama. Jam 12 malam ya. Enggak. Karena kalian kuliah kan? Kalian full kan kuliah hari ini kan? Malam aja, nggak masalah. Jam 12 malam. Jadi sambil kalian nulis di jurnal, sambil ngerjain tugas itu kan, jurnalnya untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang logaritma, langsung nanti tugas hariannya diselesaikan. Paham? Baru nanti di-upload di Moodle. Ini ibu sudah tulis ya, jam berapa nih? Silakan kumpulkan bentar. Oke. Kumpulkan di sini ya jurnal harian. Tengok, ini jam 12 malam ya. Yang tugas juga jam 12 malam. Oke, ada pertanyaan?